Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Esti Yogianti, NIM 2005120407 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020A. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, ST MKom. Simak videonya baik-baik ya. Simulasi routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah yang pertama yaitu membuat skema jaringan menggunakan 3 buah PC, 3 buah router, dan 2 buah server. Untuk menghubungkan setiap komponen PC, router, dan server, kita menggunakan kabel otomatis. Langkah selanjutnya yaitu melakukan setting IP address pada PC dan server. Yang pertama yaitu PC 1. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Subnet mask-nya berakhiran 192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Selanjutnya ke PC 2. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.65. Untuk subnet mask-nya menggunakan akhiran 192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.126. Selanjutnya ke PC 3. Untuk IP address-nya 192.168.1.253. Untuk subnet mask-nya menggunakan akhiran 128. Untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Selanjutnya yaitu server 1. Untuk IP address-nya yaitu 33.33.33.1. Untuk subnet mask-nya berakhiran 255.0. Untuk default gateway-nya menggunakan 33.33.33.3. Selanjutnya ke server 2. Untuk IP address-nya menggunakan 43.43.43.1. Untuk subnet mask-nya menggunakan akhiran 255.0. Untuk default gateway-nya menggunakan 43.43.43.3. Langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan dan melakukan setting kabel FA dan SE pada router. Yang pertama yaitu router 1. Aktifkan kabel FA0, kemudian IP address-nya yaitu 192.168.1.62. Untuk subnet mask-nya menggunakan akhiran 192. Selanjutnya aktifkan kabel FA1, kemudian IP address-nya yaitu 192.168.1.126. Untuk subnet mask-nya sama menggunakan akhiran 192. Selanjutnya aktifkan kabel serial 2 untuk IP address-nya yaitu 12.12.12.1. Untuk subnet mask-nya menggunakan akhiran 255.0. Selanjutnya ke kabel serial 3, aktifkan kemudian IP address-nya yaitu 13.13.13.1. Untuk subnet mask-nya menggunakan akhiran 255.0. Setelah mengatur router 1, kemudian beralih ke router 2. Aktifkan kabel FA0, kemudian IP address-nya yaitu 192.168.1.254.
Untuk subnet masknya menggunakan akhiran 128. Untuk kabel FA1 kosong karena tidak ada yang terhubung, kemudian aktifkan kabel serial 2. Untuk IP address-nya yaitu 12.12.12.2. Untuk subnet masknya menggunakan akhiran 255.0. Kemudian aktifkan kabel serial 3 untuk IP address-nya yaitu 23.23.23.2. Untuk subnet masknya menggunakan akhiran 255.0. Selanjutnya melakukan setting pada router 3. Aktifkan kabel FA0. Kemudian untuk IP address-nya yaitu menggunakan 33.33.33.3. Untuk subnet masknya menggunakan akhiran 255.0. Selanjutnya aktifkan kabel FA1, kemudian untuk IP address-nya menggunakan 43.43.43.3. Untuk subnet masknya menggunakan akhiran 255.0. Selanjutnya aktifkan kabel serial 2. Untuk IP address-nya menggunakan 23.23.23.3. Untuk subnet masknya menggunakan akhiran 255.0. Selanjutnya aktifkan kabel serial 3 untuk IP address-nya yaitu 13.13.13.3. Untuk subnet masknya menggunakan akhiran 255.0. Langkah selanjutnya yaitu mengisi RIP pada router. Yang pertama yaitu router 1. Sebelum mengisi RIP, pastikan tabel statiknya kosong terlebih dahulu, kemudian isi network RIP. Yang pertama yaitu 12.12.12.0, kemudian add. Yang kedua yaitu 13.13.13.0, kemudian add. Yang ketiga yaitu 192.168.1.64, kemudian add. Selanjutnya ke CLI. Kemudian ketikkan no auto summary dan version 2. Kembali ke config, kita cek pada RIP routing berubah menjadi versi 2. Kemudian ke setting dan save konfigurasi. Lakukan hal yang sama pada router 2. Pastikan tabel statik pada router 2 kosong terlebih dahulu, kemudian masukkan network RIP. Yang pertama yaitu 12.12.12.0, kemudian add. Yang kedua yaitu 23.23.23.0, kemudian add. Yang ketiga yaitu 192.168.1.0, kemudian add. Selanjutnya pergi ke CLI. Ketikkan no auto summary dan version 2. Kembali ke config, cek pada RIP routing berubah menjadi versi 2, kemudian ke setting dan save konfigurasi. Lakukan hal yang sama pada router 3. Pastikan tabel statik pada router 3 kosong terlebih dahulu, kemudian masukkan network RIP. Yang pertama yaitu 13.13.13.0, kemudian add. Yang kedua yaitu 23.23.23.0, kemudian add. Yang ketiga yaitu 33.33.33.0, kemudian add. Yang keempat yaitu 43.43.43.0, kemudian add. Selanjutnya ke CLI. Ketikkan no auto summary, kemudian version 2, kemudian kembali ke config dan cek RIP routing berubah menjadi versi 2, kemudian ke setting dan save konfigurasi. Setelah memasukkan RIP pada router, selanjutnya yaitu retime, yes, dan tunggu kabel sampai menyala kembali.
Setelah kabel menyala, langkah selanjutnya yaitu melakukan cek IP pada CLI router. Yang pertama yaitu router 1. Caranya yaitu dengan cara mengetikkan show IP route. Ini adalah hasil cek IP pada router 1. Lakukan hal yang sama pada router 2. Ke CLI, kemudian ketikkan show IP route, dan ini adalah hasil dari router 2. Lakukan hal yang sama pada router 3. Ke CLI, kemudian ketikkan show IP route, dan ini adalah hasil cek IP pada router 3. Setelah melakukan cek IP pada CLI router, langkah selanjutnya ke mode simulasi, show all known, edit filter, dan centang hanya ICMP saja. Selanjutnya melakukan simulasi simple PDU. Yang pertama yaitu dari PC 1 ke PC 2. Karena pengiriman pertama gagal, reset simulation dan ulangi, kemudian amati prosesnya. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Selanjutnya yaitu dari PC 1 ke PC 3. Karena pengiriman pertama gagal, reset simulation dan ulangi, kemudian amati prosesnya. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Selanjutnya PC 1 ke server 1. Karena pengiriman pertama gagal, reset simulation dan ulangi, kemudian amati prosesnya. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Selanjutnya yaitu PC 1 ke server 2. Karena pengiriman pertama gagal, reset simulation dan ulangi, kemudian amati prosesnya. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Selanjutnya yaitu dari PC 3 ke PC 1. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Selanjutnya yaitu PC 3 ke PC 2. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Selanjutnya yaitu PC 3 ke server 1. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Selanjutnya yaitu PC 3 ke server 2. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Selanjutnya server 1 ke server 2.
paket bertanda centang yang artinya berhasil. Selanjutnya yaitu server 1 ke PC 1. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Selanjutnya server 1 ke PC 2. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Selanjutnya server 1 ke PC 3. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Setelah semua simulasi sudah dilakukan, kembali ke mode real time dan lakukan tes command prompt yang pertama pada PC 1. Untuk melakukan tes simulasi PC 1 ke PC 2, ketikkan tracer 192.168.1.65. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, simulasi PC 1 ke PC 3, ketikkan tracer 192.168.1.253. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, PC 1 ke server 1, ketikkan tracer 33.33.33.1. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, PC 1 ke server 2, ketikkan tracer 43.43.43.1. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, tes command prompt pada PC 3. Yang pertama yaitu simulasi PC 3 ke PC 1 dengan cara mengetikkan tracer 192.168.1.1. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, PC 3 ke PC 2, tracer 192.168.1.65. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, PC 3 ke server 1, ketikkan tracer 33.33.33.1. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, PC 3 ke server 2, ketikkan tracer 43.43.43.1. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, tes command prompt pada server 1. Yang pertama, server 1 ke server 2, ketikkan tracer 43.43.43.1. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, server 1 ke PC 1, ketikkan tracer 192.168.1.1. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Untuk server 1 ke PC 2, ketikkan 192.168.1.65. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, server 1 ke PC 3, ketikkan tracer 192.168.1.253. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Setelah melakukan tes command prompt, selanjutnya yaitu kembali ke mode simulasi. Kita akan melakukan simulasi dengan cara memutus salah satu jalur. Kita tidak akan melakukan simulasi PC 1 ke PC 2 dan server 1 ke server 2 karena itu dalam satu lingkup jaringan. Sebelum kita melakukan simulasi yang pertama, yaitu PC 1 ke PC 3, sebelumnya kita akan menonaktifkan kabel serial 2 yang berada pada router 1. Kemudian buatlah simpel PDU PC 1 ke PC 3. Pengiriman pertama gagal, hapus dan buat simulasi baru PC 1 ke PC 3. Karena kabel serial 2 diputus, maka paket akan dialihkan ke router 3, kemudian ke router 2, dan ke PC 3. Kemudian PC 3 akan melakukan feedback ke PC 1. Paket bertanda centang yang artinya berhasil.
Sebelum ke simulasi selanjutnya, kita akan menyalakan kabel serial 2 pada router 1 terlebih dahulu dan menonaktifkan kabel serial 3 pada router 1. Kemudian membuat simpel PDU dari PC 1 ke server 1. Pengiriman pertama gagal, reset simulation dan ulangi. Dapat dilihat bahwa paket dialihkan ke router 2, ke router 3, dan ke server 1. Server 1 akan melakukan feedback ke PC 1. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Simulasi selanjutnya yaitu PC 1 ke server 2. Jalur pengiriman paket PC 1 ke server 2 sama dengan PC 1 ke server 1. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Sebelum ke simulasi selanjutnya, kita akan menyalakan kabel serial 3 pada router 1 terlebih dahulu. Kemudian menonaktifkan kabel serial 2 pada router 2. Kemudian buatlah simpel PDU dari PC 3 ke PC 1. Dapat dilihat pengiriman paket dialihkan ke router 3, ke router 1, baru ke PC 1, dan PC 1 melakukan feedback ke PC 3. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Simulasi selanjutnya yaitu PC 3 ke PC 2. Jalur simulasi PC 3 ke PC 2 sama dengan jalur simulasi PC 3 ke PC 1. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Sebelum melakukan simulasi selanjutnya, aktifkan kabel serial 2 pada router 2. Kemudian, nonaktifkan kabel serial 3 pada router 2. Selanjutnya, buatlah simpel PDU PC 3 ke server 1. Dapat dilihat pengiriman paket dialihkan ke router 1, router 3, kemudian ke server 1. Server 1 melakukan feedback ke PC 3. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Simulasi selanjutnya yaitu PC 3 ke server 2. Jalur pengirimannya sama dengan PC 3 ke server 1. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Sebelum ke simulasi selanjutnya, kita akan menyalakan kabel serial 3 pada router 2 terlebih dahulu. Dan menonaktifkan kabel serial 3 pada router 1. Kemudian membuat simpel PDU server 1 ke PC 1. Dapat dilihat jalur dialihkan ke router 2, kemudian ke router 1 dan ke PC 1. PC 1 melakukan feedback ke server 1. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Simulasi selanjutnya yaitu server 1 ke PC 2. Jalur pengiriman paketnya sama dengan server 1 ke PC 1. Paket bertanda centang yang artinya berhasil.
Sebelum simulasi yang terakhir, kita akan menonaktifkan kabel serial 3 pada router 2 terlebih dahulu. Kemudian mengaktifkan kabel serial 3 pada router 1. Selanjutnya buat simpel PDU server 1 ke PC 3. Dapat dilihat jalur dialihkan ke router 1, kemudian ke router 2 dan ke PC 3. PC 3 akan melakukan feedback ke server 1. Paket bertanda centang yang artinya berhasil. Semua langkah-langkah dan percobaan sudah dilakukan, artinya simulasi routing dinamik ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.